Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga Mbak Dwi. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat kesehatan dan kenikmatannya, atas berkat kesehatannya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan ibadah puasa dengan ulangi lagi, bentar. Atas berkat kesehatannya sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan juga bisa hadir di acara belajar bareng untuk responsi minggu depan. Dan juga terima kasih kepada Mbak Dwi yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Oke, sebelum dimulainya acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Mbak Dwi, saya persilakan. Halo Mbak Dwi. Mbak Dwi-nya lagi nggak di Zoom. Bentar, dicek dulu. Sinyal kayaknya. Ibu nggak diajakin dong? Ya, nanti. Nggak ada belum Mbak Dwi-nya? Bentar. Tak chat sama aku. Halo, masuk. Ayo Mbak, udah dimulai. Sip. Udah dimulai. Kalau tiap soal tuh, tiap soal ujian respons itu tergantung peluknya atau sama ya Mbak? Oh, kalau yang sekarang itu pelaksanaannya masing-masing pro. Jadi gantung dosen. Ini aku belum bisa share. Oh, belum jadiin admin ya? Yang enable partisipan aja. Oh iya, bentar Mbak. Udah diumumin belum? Kalau di kelas di Peluku tuh Pak Afida cuman bilangnya tuh rencananya ujian responsnya itu weekend katanya gitu. Belum dijelasin sih kayak pelaksanaannya mau gimana. Oh, bilangnya kapan itu, Ren? Kenapa Mbak? Bilangnya kapan itu? Weekendnya? Enggak, Pak Fido bilang gitunya kapan? Oh, kemarin. Oh, kemarin. Hari Rabu. Soalnya aku baru banget kasih tahu kalau ujian responsinya ini masing-masing pro. Responsinya masing-masing. Iya, masing-masing. Jadi sesuai jam praktikumnya. Jadi kemungkinan tuh soalnya beda ya per peluk. Iya. Wow. Udah kelihatan ya? Sudah Mbak. Ada yang udah coba belum? Ada yang udah coba ngerjain belum? Belum. Aku sih belum. Baca soalnya coba.
Belum ngerjain. Baca ya. Oke. Ini ada 3 soal ya, responsi tahun lalu. Soal yang pertama itu nggak ada reaksi, tapi dia ini melibatkan pemanas sama separator ya, ada kompresor alternatif lah gitu. Jadi ceritanya itu ya, ada 1 MMSCFD gas basah yang berasal dari sumur masih mengandung campuran air dengan komposisi propana 45%, isobutana 25%, normal butana 25%, dan sisanya air. Gas basah tersebut berada pada kondisi saturated vapor. Nah, ini punya maksud sendiri ya. Dan 1 atm. Jika diinginkan gas tersebut sampai ke pelanggan yang berjarak 10 mil dari lokasi sumur dengan menggunakan pipa 5 inci schedule 40 pada tekanan 50 psi dan sudah sedikit lebih kering dengan kriteria yang mengandung 100 pon air per MMSCFD ya. Rancanglah sistem pemrosesan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan petunjuk yang disediakan. Jadi intinya kita disuruh nanganin gas dari sumur mau dikasih ke pelanggan gitu. Nah, ini udah ada petunjuknya ya. Nah, jadi permasalahan di sini itu adalah gas hidrat. Jadi gas hidrat itu gas yang terbentuk pada kondisi tertentu ya, pada P sama T tertentu karena kontak sama air, gas natural gas lah. Nah, sebelum masuk kompresor ini nggak boleh ada gas hidrat, karena gas hidrat ini dia kayak kristal gitu loh. Jadinya kalau bayangin padatan masuk ke kompresor ya, kompresor itu kan ada mesin yang berputar cepat ya, terus ada padatan, rusak nanti bladnya ya. Di impellernya itu rusak gitu. Ini petunjuknya. Yang pertama kita mengubah wet dry menjadi wet gas ya. Wet gas menjadi dry gas. Ini kalau ini sepengetahuan aku aja ya. Mungkin maksudnya wet gas itu masih mengandung banyak air ya. Kalau dry gas itu airnya udah lumayan sedikit. Nah, kita coba include dulu ya. Masukin komponennya ya. Komponennya udah jelas ya ini ya. Propana, butana, normal butana, sama air. Ada 4. Propana, normal butan, sama terus fluid package yang dipakai itu Robinson ya. Nah, nggak ada reaksi ya di sini ya. Jadi langsung ke simulation environment-nya ya. Nah, tugas yang pertama mengubah wet gas menjadi dry gas. Pertanyaannya, apakah perlu mendinginkan atau memanaskan sistem? Nah, analisisnya gimana nih? Kan bayangin ya, ini kan ada gas ya, gas kondisinya saturated vapor. Nah, di sini nggak diketahuin suhu ya, nggak diketahuin suhu, tapi diketahui informasi nih, saturated vapor. Nah, coba kita masukin ya. Kalau 545 nah, ini satuannya ya. Satuannya pakai yang apa? Ya udah aku ubah field, nanti di clone MFCFD-nya dirubah ya. Nah, nih. 1 ya, 1 MMSCFD, terus 1 ATM. 1 ATM. Nah, ini kan masih kuning ya, bilangnya unknown temperature. Nah, kita bisa pakai informasi ini aja nih, saturated vapor. Nah, yang dimaksud saturated vapor ini artinya nanti vapor fraction-nya 1. Nah, ini.
kalau saturated liquid berarti 0 ya. Nah, ini nilainya 0 sampai 1. Artinya nih saturated vapor tuh uap jenuh gitu. Nah, bisa dapatkan suhunya, suhu jenuhnya ini. Oke, nih selanjutnya diapain nih? Selanjutnya kita balik ke pertanyaan tadi ya. Gasnya kira-kira untuk mengurangi kadar air ya. Mengurangi kadar air di gas ini, di gas basah ini, kira-kira perlu pendinginan atau pemanasan? Ini kan gas ya kondisinya ya. Kalau gas dipanasin gimana? Ya makin jadi uap, airnya nggak bisa terpisah ya. Nah, makanya kita embunkan. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di reaktor ya biasanya itu ya, reaktor kalian itu fixed bed, itu kan biasanya keluarnya gas ya. Nah, itu nanti biasanya itu masuk ke kondensor parsial dulu. Kondensor parsial buat diembunin sebagian. Nah, ini juga sama. Ini pemisahannya dengan diembunkan sebagian. Yang diembunkan apa? Yang diembunkan ya air. Karena kan propana, butana ini kan non-condensable ya. Maksudnya titik didihnya tuh rendah banget gitu dibandingkan dengan air. Ini tadi cooler ya pakainya ya. Kita kan butuh pendinginan, nah ini cooler. Nah, anggap aja pressure drop-nya 0 ya. Terus, nah didinginin sampai kapan didingininnya? Ini kita dinginin sampai ini ya, kadar airnya tidak terlalu banyak. Kadar airnya tidak terlalu banyak. Ini kan mula-mula, nah ini 5 pon mol ya. Tadi mintanya apa nih? Pon mes kayak ini ya. Pon mes. Nah, jadi sampai ke pelanggan itu maksimum kadar airnya 100 pon ini. Nah, aku nggak ngerti juga ya. Padahal di sini udah 98 gitu. Mungkin ada salah ini kali ya. Nah, ini kadarnya airnya kita kurangin ya. Kita trial suhu. Suhunya kita trial sampai yang di sininya berkurang ya. Suhunya kita trial. Ini. Kan tadi awalnya 90-an ya, mungkin jadi 50 coba ya. Sorry. Yo, ini nggak kelihatan ya. Kalau kayak gini. Berarti harus langsung pakai separator nih. Kita lihat ya, paper fraction-nya yang di arus 2. Udah 0,96 ya. Ini berarti ada yang terembunkan. Harusnya yang terembunkan air ya. Kita pakai separator ya buat mencahin antara air dan gasnya tadi ya. Pemisahan kan, treatment dan pemisahan. Treatment di sini maksudnya untuk mengubah wet gas menjadi dry gas itu. Nah, misalnya pakai separator biasa yang ini nih. Nah, udah kepecah. Nah, kita lihatnya dari sini. Dari yang sini. 11 volt ya. Nah, ini 22. Tadinya awalnya 98 ya. Nah, ini masih lumayan lah ya, masih lumayan banyak. Coba kita turunin lagi ya. Kita turunin jadi 40 ya, 40 Celcius. 40 Celcius. Nah, lumayan lah ya. Oke. Nah, pertanyaannya,
berapa besarnya energi. Nah, energinya berarti lihatnya di ini. Di kebutuhan si coolernya ya. Nah, energinya berarti ini. 249.000 BTU per jam ini energinya. Terus tunjukkanlah pass and love. Dan jelaskanlah perbedaan kondisi operasi sebelum dan sesudah treatment. Nah, maksudnya yang ini nih. Pass and love untuk arus 1 dan 2. Kalau pass and love itu kita bisa langsung klik dari streamnya ya. Streamnya, terus attachment, terus utilities, create. Nah, yang envelope utility. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Agak aneh nggak? Coba kalian. Ini kan apa sih namanya? Tadi bilangnya ini apa sih namanya? Saturated ya, saturated vapor. Tapi kok nggak pas di garis. Nah, itu karena dia mengandung hidrat ya. Ada air, campuran gas dan air itu terbentuk hidrat. Ini sebelum treatment ya, sebelum didinginin, sebelum masih wet gas ini. Kita ganti nanti. Ini yang dry gas. Tuh agak ini ya, apa namanya? Agak geser dikit ya. Harusnya sih ini tuh kita atur ya. Kita atur sampai sebenarnya harus sama dengan 0 sih laju alir apa namanya? Di air ya. Nah, itu bisa sih pakai ini nih, pakai adjust ini. Coba-coba kan tadi kan trial suhu ya. Nah, kalau mau otomatis pakai ini nih. Adjust ini berarti yang diatur kan temperatur termasuk temperatur ya. Berarti tadi arus berapa tuh? Arus 2 ya. Arus 2 tapi temperaturnya. Nah, terus yang menjadi target kita kan temperatur atas ya. Berarti 3 tadi komponen mass flow atau molar flow sama aja. Nah, ini sampai kita set 0 ya. Oke. Hasilnya 40. Karena emang apa sih namanya? Ya mungkin ini ya. Toleransinya sebentar. Coba kita ganti 5 ya. Nggak mau kan kalau dirubah terlalu kecil nih. Oke. Nah, ini. Sampai minus ini. Tuh udah lumayan sedikit ya. Tapi nggak bisa benar-benar 0 gitu loh. Karena mungkin ini apa sih namanya? Dekat gitu sama gas. Nggak mungkin bisa 0 ini. Tapi lumayan. Nah, ini tadi pas envelope-nya berubah ya. Ini hampir mendekati ke sini. Tapi nggak mungkin bisa ke sini ya. Nah, kalau ini ya apa sih namanya? Yang harus 2 ini. Ini pas envelope-nya. Terus kalau yang ini yang wet gas. To solvent on dry basis but stream has water. Ada airnya gitu nih. Masih ada air. Oke. Pertanyaan ini, soalnya ini ada pertanyaan nggak yang ngubah ini? Yang ngubah wet gas jadi dry gas.
Mbak, tadi boleh diulang nggak? Kenapa pakai cooler? Soalnya tadi aku putus. Oh, pakai cooler, ya. Karena kan kita sebenarnya mau ngubah wet gas jadi dry gas. Nah, wet gas itu kan gas tapi ada airnya ya. Gas tapi ada airnya. Nah, kalau semisal katakanlah kita pakai heater. Nanti kalau kita panasin yang gas itu apakah di ngembun? Enggak kan? Enggak. Nah, supaya dia apa namanya? Supaya dia bisa terpisah antara air sama gasnya. Air kan dari gas bisa jadi liquid ya. Gas bisa jadi liquid. Nah, jadi water. Nah, itu kan berarti peristiwa dari gas menjadi air itu kan berarti butuh apa? Butuh pendinginan kan? Iya. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, lanjut ya. Terus yang kedua, menghilangkan gas hidrat. Nah, gas hidrat tadi, ini ya penjelasannya ya. Ini, gas hidrat tipe 2 akan terbentuk pada aliran atau saluran dari separator. Nah, ini. Cara ngeceknya itu sama kayak tadi ya. Attachment, terus utilities, terus grid. Nah, tapi pilihnya yang hydrat formation utility. Nah, ini kan bener kan estimasi dari soal hydrat formation fact will form, berarti akan terbentuk. Tipenya tipe 2. Nah, ini sesuai sama ini. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya itu dengan, di sini dia bilang pemanasan ke suhu 25. Oke, tambahin heater biasa dulu. Nah, di sini dia bilang dengan memanfaatkan panas arus keluaran dari kompresor. Gunakanlah PPHE. Nah, karena kita belum merancang kompresornya ya, kita pakai heater biasa dulu aja, itu yang dari utilitas ini. Ini cara attach biar cepat gitu ya. Pencet kontrol, ditahan ya. Nah, kan nanti muncul biru gini ya, ke kursornya dekatin ke alat. Nah, sampai dia muncul biru-biru gini, ini out ini, kita gerak ya, kita tahan sampai ke yang biru-biru ini. Nah, terus dilepas. Sama yang ini ya, gini. Yang merah, ini. Ini biar cepat aja sih. Nggak harus ada nama stream itu sebenarnya. Panasin sampai 25. Berarti yang kita set itu suhu target ya, suhu target di arus 5 ini. 25 ya. 6. Oh, salah. 25. 25 apa nih ya? Celsius ya, 25 Celsius. Nah, masih nggak tahu delta P-nya ya. Kita anggap 0 aja. Udah oke. Nah, terus kita cek apakah di arus 5 ini masih ada gas hidratnya. Nah, kita cek ya. Ceknya tadi di attachment utilities. Hidrat. Nah, ini will not form. Nah, berarti tidak terbentuk hidrat. Jadi udah sesuai kriterianya. Tadi udah ya, tunjukkanlah gas hidrat sudah tidak terbentuk. Tunjukkan performa heat exchanger. Nah, kalau kita belum buat, nanti dulu ya. Jadi kita ke next instruksinya. Transportasi gas. Anda memerlukan proses penekanan. Nah, awalnya kan 1 atm ya. 1 atm itu 14,17 A ya. Ingin menjadi 50. Berarti kan kita butuh kompresor. Kompresor itu yang ini. Hati-hati ya. Kadang suka salah. Pakainya yang mana nih?
malah pakai yang ada nih. Nah, pakai ini nih. Ini beda ya, ini turbin ya. Turbin atau expander. Dan ini sama ini juga beda. Kalau modenya steady state, itu kita pakainya kalau mau pakai turbin itu pakai yang ini. Jangan pakai yang ini. Ini mode dynamic nih. Ini nggak bisa running. Kompresor ya. Kompresor kita tekan langsung aja ya, targetnya itu 50 PSI ya, 50 PSI. Oke, nah baru kita apa sih namanya, ngubah yang heater di sini kita ganti ya. Tadi kan mintanya di soal itu pakai PPHE ya ini ya, pakai PPHE. Oke, PPHE-nya, yang ini ya PPHE itu heat exchanger ini. Nah ini kita cut dulu ya. Masukin, nggak masalah sih. Mbak, mohon maaf, Mbak. Ya. Gerakin kursornya jangan terlalu cepat ya, Mbak. Oh gitu. Iya, Mbak. Oke, Oke, makasih, Mbak. oke, sorry ya. Oke, nah ini ya, tadi ya pakai heat exchanger ini ya. Nah ini langsung kita biasa nggak perlu define stream ya. Ini terus masih merah ya. Ini speknya belum kita masukin. Tadi di soal ini bilangnya pressure drop ya, nggak ada pressure drop ya. Tidak terjadi pressure drop. Tapi pressure drop itu di parameter. Nah ini kita isi delta P-nya 0. Nah, ini juga 0. Nah udah running. Terus udah ditekan, terus bilangnya apa nih? Transportasi gas ke pelanggan. Nah ini yang baru mungkin ya. Aku juga sebenarnya nggak diajarin ini menggunakan pipe segment ini ya. Ini tuh soal yang buat Pak Fido. Kalau tentang apa namanya oil and gas itu biasanya Pak Fido. Tapi kan nanti soal responsi kalian kan sesuai dosen ya. Ya jadi mungkin nggak ada sih pipe segment gini karena nggak diajarin. Ini buat pengenalan juga ya. Aku juga sebenarnya kurang paham juga ya. Aku kerjain sih yang segmen ini, cuma aku tambahin tapi nggak bisa running gitu dulu. Aku sama Pak Afido, Kak Wi. Oh iya, siapa itu? Nah, siap-siap aja ya. Devi. Siap-siap aja, kadang suka explore gitu kalau Pak Fido tuh. Nggak kayak modul banget gitu. Ini kita attach ya, seperti biasa. Segmennya hati-hati ya, ini hampir mirip sama CS FR ya. Ini segmen, nah ini. Ini outputnya, nah ini dia segmen ini butuh arus ini ya, arus energi. Nah sebenarnya juga aku ada yang aneh dari soal ini. Di sini tuh nggak tahu soal yang aneh apa akunya nggak bisa gitu ya. Nggak ada kita justru ditanya berapa pressure dropnya gitu. Nah aku nggak ngerti itu bisa terhitung apa enggak gitu. Kita coba dari informasi ini dulu aja ya. Ini kan tadi segmennya udah kita add. Nah terus di sini bilangnya simple heat transfer model. Oke. Gunakan flow correlation berupa unisim homogeneous flow. Itu di mana ya? Pipe flow correlation ini ya, Unisim homogen flow nih. Terus dimensi pipa untuk 5 inch schedule 40. Nah, kita harus browsing ya itu.
Ini sizing kita ya ini pipe ya, pipe. Terus nah ini pipa 5 inch, schedule 40. Nah, itu maksudnya tuh bukan ID, 5 inch ini bukan ID, bukan OD ya. Tapi kalau ini OD sama ID itu tergantung schedule. Schedule ini ada yang 80 juga, 40, 80, 60. Nanti ID sama OD-nya beda. Ini tuh bukan berarti ID, bukan berarti OD. Nah, tapi NPS, ini tuh NPS ya. Nominal pipe size-nya ini. 5. OD-nya 5,563 ya. Terus ini ide ya, ID-nya 5,016. Ini ya 5,563 in 5,016 ya. Nah, oke, materialnya tadi apa nih? Mild steel ya, ini ya, default. Ini default juga. Terus panjangnya 10 mil. Ini 10 mile. Nah, terus kita heat transfernya ya. Nih, transfer modelnya. Ini ada kayak gini ya. Aku juga belum sempat sih ini maksudnya ini apa nggak ngerti juga ya. Nanti kalian tolong sendiri ya. Aku belum sempat belajar. Ini increment DP lebih dari 10% keras maksudnya gimana aku juga kurang ngerti. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini heat transfer coefficient-nya tuh tadi di rating terus heat transfer. Nah, ini kita pilih yang simple. Ini kita tadi bilangnya simple heat transfer model ya. Nah, ini simple ini. Terus kondisi ambientnya 77 ya, 77 Fahrenheit. Nah, terus pakai yang ini ya, estimate heat transfer coefficient. Itu, nah ya, ini media pendinginnya itu HTC info. Itu bukan ground ya, ground tuh bawah tanah ya. Nah, kita pakainya udara, air. Nah, kecepatannya kan, nah, 3,28 per second, udah sesuai ya. Include, nah terus sama yang ini, dan dari pipa. Dari pipanya tuh maksudnya yang ini, nah ikut pipe wall ini. Nah, jadi nggak kita centang semua tergantung informasi. Oke, ini masih informasi kayak gini. Coba kita delete pasti running. Enggak ya. Coba kalau 1 miles aja ya. 1 miles. Mau ya kalau 1 miles ya. Nah, ini kan pipanya baru 1 miles ya. Kan tadi butuhnya berapa miles? 10 miles ya. Kalau 10 dia nggak mau. Coba kita 5 dulu ya. Oke, 5 masih mau. Nah, ini kita add ya. Insert. Nah, ini bedanya append sama insert juga aku belum ekspor ya. Aku nggak tahu jujur bedanya append ini loh sama insert. Nah, ini malah muncul informasi gini lagi ya. Kita lihat di sini. Ini juga dia masih nggak mau ya. Coba 1 miles. Oke, mau. Agak aneh juga ya. Jadi coba yang ini mau ya 5 miles. Ini 1 miles. Coba 2 miles. Oh, mau ya. 3 miles. Mau ya. 4 miles. Oh, berarti 3 ya, sampai 3 ya.
Nah, ini kan 5, ini 3. Kurang 2 mil lagi ya. Kita add lagi ya. Kita add yang ini, kita lihat balik ke heat transfernya. Ini estimate udah. Sizingnya tadi kurang, kita trial dari bawah ya. 1 mile kurang 2 mile kan. Oke, mau. Nah, ini. Pipeline profile. Nah, ini udah 10 mil ya, udah sampai 10 mil ini XN ya. Nah. Terus pertanyaannya, apakah kebutuhan energi penekanan? Kebutuhan energi penekanan nanti lihatnya di sini, kompresor ini ya. Nah ini, heat flow. Ini, atau kalau mau dalam satuan HP, ya tinggal diubah ya di toolsnya ini. Terus, berapa besarnya penurunan tekanan dalam pipa? Nah ini yang aku sedikit agak aneh ya. Aku juga kurang ngerti kenapa malah ditanyainnya penurunan tekanan gitu. Padahal ini nggak bisa di-delete gitu. Harus di-attach terus. Nah ini 0 ya, kalau aku set 0 sih tadi ini. Oh enggak jadi, ini ternyata ada ya. Sorry, 27,91. Ini pressure drop-nya. Nah ini juga tadi ya. Tadi kan spek di awal itu mintanya ke pelanggan tuh sampai di pelanggan tuh 50 PSI ya. Tapi kita ngeset di awal sini itu 50 PSI ya. Kalau keluaran dari nya jauh dari 50 PSI, ada pressure drop, yang nggak mungkin jadi 50 PSI ya. Berarti harusnya nanti keluaran di di kompresor ini lebih tinggi ya dari 50 PSI ya. Ini ya. Berapa pressure drop-nya tadi? Pressure drop-nya 27,91 ya. Berarti ini kita set tambah 27,91. Berarti 77,91. Marahnya nggak ya? Oke. Nah ini harus 50 PSI. Ya tinggian ya. Berarti pressure drop-nya sekarang berubah-ubah ya. Oke, coba kalau kita pakai adjust ya. Kita pakai adjust. Ini berarti yang di adjust itu arus keluar kompresor ya. Keluar kompresor itu harus 6 tadi. Yang kita atur itu pressure ya, pressure terus targetnya itu yang arus keluar pipa ini 80 PSI ya. Berarti 8 ini temperatur pressure juga ya. Ini berapa nilainya ini kita masukkan, tadi maunya 50 PSI ya. Nah, nggak mau kan. Coba kita lihat ya di sini. Toleransinya ini satu step. Oke, coba kita ganti 100 iterasinya. Ini mau juga ya. Ya udah mendekati lah ya. Mungkin karena toleransi juga tadi gede sih. Toleransinya coba 0,1. Oke. 60 ya. Udah tadi tekanannya. Nah ini 66,72. Terus buat jawab pertanyaannya. Berapa besarnya penurunan tekanan dalam pipa? Berarti tadi ini ya pressure drop-nya yang nih 16,72 PSI.
Jika investasi kompresor berbiaya mahal, apakah yang dapat Anda rekomendasikan untuk mengurangi beban investasi tersebut? Biaya kompresor mahal. Ya, berarti kita ini apa sih namanya, meminimalisir pressure drop ya, biar bebannya nggak terlalu gede ya. Ada yang ditanyain nggak yang soal ini nomor 1? Nanti file aku kirim Mbak nih. Kalau dari aku tuh ini Mbak, apa ya, kayak bingungnya tuh kan itu kayak buat flow diagram gitu kan. Itu tuh bingungnya ya gitu ya Mbak, kayak oh ini pakai alat ini pakai alat ini harusnya ke sini tuh kayak kalau tadi tuh masukinnya udah lumayan, cuman masalah flow diagramnya itu Mbak, kayak ngikutin dari apa ya, ngikutin dari per kalimat petunjuknya itu kayak belum paham aja gitu. Ya emang soal ini ya apa namanya, agak nggak bisa langsung dipahami gitu, kayak butuh 1-3 kali baca kali ya nih. Jadi intinya di soal ini tuh kita punya gas basah ya, gas basah ini wet gas, si wet gas ini mau dikasihin ke pelanggan. Ini pelanggan ya. Nah, kondisi si wet gasnya ini itu dia masih mengandung apa sih namanya, air. Airnya itu masih lebih dari 100 ton water per mcf ya. Nah, kriterianya itu nggak boleh lebih dari 100 ini buat ngasih ke pelanggan. Nah, terus si pelanggannya itu minta tekanannya itu 50 psi nyampe sini. Dengan kriteria ini 100 pon water per mcd ya, maksimum ini ya. Nah, caranya gimana sih kita buat transferin wet gas ini ke pelanggan? Nah, caranya ya udah tinggal ditekan aja kan dari wet gas, dari tekanan 1 atm jadi tekanan sekian, pokoknya intinya buat ke pelanggan 50 gitu ya. Nah, tapi di sini tuh ada permasalahan, kita nggak bisa langsung dari wet gas ini langsung ke kompresor, langsung ditekan di kompresor itu nggak bisa, nggak boleh. Karena kenapa? Karena natural gas ada air itu bisa membentuk gas hidrat. Nah, gas hidrat ini tuh apa? Gas hidrat itu bentuknya kalau kalian pusing ya, gas hidrat nih, gas hidrat. Gas hidrat tuh kayak kristal es gitu. Nah itu, ini gas hidrat. Nah, kalian bayangin ya kalau mesin cuci kalian kalau ada uang koinnya yang berputar itu rusak nggak? Bisa rusak nggak kalau masuk ke dalamnya? Rusak ya. Nah, kompresor juga sama. Bayangin kompresor kan ada yang berputar ya, ada bagian yang berputar ya, ada impellernya. Bayangin terus ada bentuk kristal kayak gini masuk ke dalam pemutar itu. Nah, nanti rusak ya. Makanya harus dihilangkan dulu gas hidratnya. Gas hidratnya harus dihilangkan dulu. Nah, cara menghilangkan gas hidrat itu ada step-stepnya. Stepnya itu kita dehidrasi dulu ya. Kalau bicara di plannya itu namanya itu ini tuh dehidrasi, proses dehidrasi. Mengubah wet gas menjadi dry gas ya. Artinya airnya dikurangin. Nah, airnya dikurangin dengan cara apa? Nah, ini yang kita harus pikirin ya. Air dikurangi dengan cara apa? Berarti kita mau memisahkan air ya. Apakah pakai MD? Coba bayangin kalau pakai MD. Gak mungkin ya. Kalau MD itu kan prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih dan larutan yang homogen ya, homogen. Nah, iya sih ini homogen apa enggak nih?
ya gas ya, homogen lah ya, satu fasa ya. Nah, tapi kalau pakai MD kemahalan gitu. Buat apa juga orang titik didihnya itu jauh banget. Nah, kita bisa pakai namanya itu flash. Nah, di flash atau diembunkan sebagian ini. Nanti kalian udah terbiasa ya kalau udah mulai masuk apa sih namanya mau rancang pabrik ya, yang nyari judul itu pasti nanti kalian lihat kalau reaktornya itu dia fixed bed, itu keluarannya itu pasti nanti masuk CDP dulu, itu pasti. Umumnya seperti itu ya. Aku sering banget temuin masuk ke keluar reaktor itu CDP. CDP itu untuk apa? Dia itu untuk memisahkan, tujuannya itu pemisahan. Bukan untuk mendinginkan. CDP itu untuk pemisahan. Pemisahan apa? Pemisahan condensable gas dan non-condensable gas gitu. Nah, biasanya yang non-condensable gas itu reaktan itu. Nah, biasanya loh ya, tapi ada juga yang non-condensable itu produk, bisa jadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga kita sama kan. Kita mau misahin non-condensable gas, si propan, butan, normal butan, sama ibutan. Itu kan titik didihnya kan rendah banget ya, minus ya. Nah, si air ini titik didihnya 100. Nah, kalau semisal kita dinginin gitu ya, kalian lihat ya phase envelope-nya. Sayangnya phase envelope-nya kurang pas ya titiknya. Ini kan di soal itu saturated paper ya. Saturated paper itu biasanya titiknya di sini, pas di garis itu ya. Karena dia ada apa? Tadi ya hidrat tadi ya, jadi nggak pas. Nah, liquid. Nah, tadi apa sih namanya? Jadi intinya kita mau mengembunkan ya. Embunkan tapi nggak diembunin semua. Jadi kalau diembunin semua, tetap nggak terpisahkan dong ya. Nah, diembunin. Nah, terus setelah diembunin, nah keluar CDP ini kita bilang CDP ya. Keluar CDP ini kan masih ada 2 fasa ya. Ini masih ada 2 fasa ini. Nah, lihat nih, fraction. Berarti ini artinya 0,5726 di aliran ini tuh adalah fase gas. Dan sisanya itu cairan gitu. Nah, untuk memisahkannya kita pakai separator biasa. Ini langsung kepisah ya. Nah, ini yang gas, yang cair. Nah, yang cair ini nggak kita olah, tapi yang gas ini yang mau dikasih ke pelanggan. Nah, soalnya juga instruksinya udah ada ya. Setelah dari keluar separator, terus dipanasin ke suhu 25. Nah, terus dia bilang pakainya PPHE. Tapi di awal tadi kita nggak pakai PPHE dulu ya. Kita pakai heater biasa karena kompresornya belum kita define ya. Nah, setelah kompresor di-define baru pakai PPHE, baru digantiin gitu. Terus pakai yang pipe segmen, tapi semoga nggak keluar ya pipe segmennya. Gimana Rena? Halo? Halo Mbak. Ya, coba ya. Ya harus dicoba sih. Aku harus banyak doang. coba sih. Harus banyak latihan soal beda-beda. Oke Mbak. So aku lihat doang jadi malah bingung Mbak. Ya harus coba ini. Coba sendiri sih. Yang lain? Mau nanya, Ya gimana? Kak, kalau yang pakai ADJ itu gimana ya, Kak? Yang ini, advance ini ya? Ya. Oke. Jadi advance ini tuh kayak apa ya? Kalau di Excel tuh mungkin kayak gosek gitu lah, dan singkat. Jadi kan kita kan bisa yang ini aja ya, yang gampang kelihatan.
N-nya tuh di sini 50 ya. Tadi cuman enggak 50. Malah yang di sini 50. Nah, ini kita trial nih yang ini. Kalau trial satu-satu kan lama ya. Sebenarnya bisa aja, tapi kan lama ya dan hasilnya kurang akurat. Nah, itu bisa pakai adjust. Adjust itu, nah ini isinya ini. Nah, ini adjusted variable sama target variable. Nah, target variable itu maksudnya kamu tuh ingin mencapai nilai apa gitu. Dengan mengubah-ubah apa gitu. Dengan mengubah-ubah itu yang adjust ini. Ini aku upload lagi ya di sini ya. Break, pakai adjust yang baru. Adjust baru ya, ini adjust ya. Kita misal tekanan di sini kita ganti dulu ya. Misal di sini masih 50 ya. Misal. Oke. Nah, ini kan tekanannya 22 ya. Sedangkan kita pengen tekanan di sini itu di pelanggan ini 50 ya. Ya sebenarnya bisa aja. Berarti kita trial di sini misal 60 gitu, 60. Terus kita lihat tekan di sini. Oh, 40 mendekati ya. Terus kita trial lagi 65. Tuh. Oh, mendekati ya, tapi kan kurang pas gitu ya. Hasilnya kurang pas gitu. Dan agak lama. Nah, biar lebih cepat itu pakai hasil lebih cepat dan akurat. Kayak gimana? Jadi targetnya ingat ya. Kita targetnya lihat supaya si pasarnya itu 50 yang di sini dengan mengubah-ubah yang ini. Nah, dengan mengubah-ubah itu yang adjust variabel ini ya. Terus 6 ya. Terus 6 yang diubah apa? Pressure ya. Pressure ini, pressure. Oke. Nah, target variabelnya apa? Targetnya itu tadi si terus pelanggan ini tekanannya ingin 50. Nah, harus pelanggan ya ini. Pelanggan. Pressure-nya ya, pressure. Pressure inginnya 50. Nah, ini specified target value ya, 50. Masukin. Oke, udah mau running karena dekat ya. Karena dia dekat. Rangkanya udah dekat. Kalau tadi yang sebelumnya itu error itu karena agak jauh dari angka yang target gitu. Gimana, Pak? Ngerti nggak maksudnya? Oh, harus dicoba dulu, Kak. Iya sih, emang harus coba sih. Oke, makasih banyak, Kak Wi. Oke, sama-sama. Nanti kalau semisal ini ya, kalau semisal oh ternyata kok ini ya iterasi, masalahnya di iterasi. Nah, ini bisa dirubah ya. Dirubah di mana sih? Di parameter ini. Nah, ini iteration-nya jangan 10, bisa 100 terus sama toleransinya di kecil gitu. Ini biar lebih akurat aja nih. Misal tadi ini ya, tadi misalkan 50 aja ya, 50 nih, misal. Tuh kan, gini ya. Tuh. Oke, masih mau ya, coba berapa nih? 50 ya. Ya nanti kalau misalkan terjadi error di adjust itu maksimum iteration-nya digedein terus sama toleransinya dikecilin terus initial step ini tuh hati-hati. Maksudnya itu nyobainnya itu dari angka berapa gitu. Step size, maksudnya penambahannya. Delta. Oke, nomor 1. Jujur aku juga nggak sampai selesai sih waktu itu. Karena bingung. Gimana lanjut nomor 2? Lanjut aja, Mbak. Ini aku tes dulu. Lanjut, Mbak.
Oke, yang nomor 2. Nomor 2 ini udah ada reaksi ya ini ya. Seorang panjang banget lagi soalnya nih. Seorang pengusaha baru saja membeli sebuah pabrik bekas. Pengusaha tersebut berencana memproduksi propilen glikol. Produknya propilen glikol dari hidrolisis propilen oxide. Ini reaksinya fase cair, ini ya. Satu semua ya koefisiennya. Persamaan lajunya ini. Persamaan lajunya ini ini. Ini bukan persamaan laju ya. Persamaan lajunya itu berorder satu semu terhadap konsentrasi limiting reaktannya. Oke, berarti intinya order 1 ya. Ini K-nya ya, persamaan Arrhenius ini ya. Persamaan Arrheniusnya, ini rata satuannya 1 mol fit kubik jam. Pokoknya yang ini ya, yang ya. Terus laju umpan masuk direncanakan sebesar 10.000 ton mes per jam. Kemurniannya 100% dengan suhu 58 Fahrenheit karena 5 PSIG untuk masing-masing reaktan. Reaktan ada 2 ya. Kedua umpan reaktor dicampurkan lebih dahulu sebelum dipadat ke dalam reaktor. Nah, namun demikian pabrik tersebut memiliki keterbatasan kondisi existing, yaitu tersedianya 4 buah reaktor CSTR yang masing-masing berukuran 20 feet kubik ya. Dan itu reaktor memiliki batas aman suhu operasi 90 dan tekanan PSIG ini kondisi operasinya segini. Oke. Lihat komponennya dulu ya. Komponennya cuma ada 3 ya. Propilen oxide, propilen oxide, mana ya ini ya. Propilen oxide, terus ada water ya. Ini. Terus ada propilen glikol. Propilen glikol ini. Oke. 3 aja. Terus buat package-nya tadi pakai RSV ya. Ini ya. Terus reaction ya, karena ada reaksi, jangan lupa reaction-nya. Ini pakainya model yang net ya. Ini kita masukkan ya, propilen oxide, terus H2O sama glikol. Ini koefisien ini maksudnya kita lihatnya dari persamaan reaksi. Nah, ini 1 ya. Kalau reaktan itu minus, kalau produk itu positif ya. Jadi minus 1 0. Nah, 1. Nah, cara ngecek udah bener apa belum, itu bisa dilihat di balance error ini. Kalau udah 0, berarti udah balance sudah benar ya gitu. Terus ini jangan lupa diisi yang bagian ini ya. Nah, maksudnya forward order atau reverse order tuh gimana? Kalau reaksinya satu arah, kita cuma ngisi yang forward order. Tapi kalau reaksinya bolak-balik, pertimbangan ya, nanti kita ngisi 2 ini, forward order dan reverse order. Nah, cara tahu isi angkanya gimana? Ini lihatnya dari dari persamaan laju reaksinya, yang R sama dengan ACA, CB kayak gitu ya. Nah, kalau di sini dalam bentuk tulisan. Nah, persamaan lajunya itu berorder 1 terhadap limiting reaktannya siapa? Mol mula-mula dibagi sama koefisien ya. Mol mula-mula dibagi sama koefisien stoichiometrinya ini ya. Yang paling sedikit nanti hasilnya berapa itu. Itulah limiting reaktannya. Tadi di soal dibilangnya
10.000 ya, 10.000 masing-masing reaktan. Berarti propilen oksidnya 10.000, airnya 10.000. Nah, tapi apa sih namanya? Dia bilang di sini berorde satu semu. Berorde satu semu. Artinya sebenarnya dia orde 2. Cuman gara-gara yang satu ini dibuat ekses, nah makanya dia apa sih namanya? Dianggap semu gitu, tidak mempengaruhi kinetikanya itu loh. Nah, biasanya yang dibuat ekses itu ya zat senyawa yang murah lah ya. Ya, dalam hal ini kan berarti air ya. Nah, berarti nanti limiting reaction itu si propylene oxide. Berarti nanti laju pertambahan lajunya R sama dengan K kali konsentrasi propylene oxide. Pangkatnya 1 ya. Nah, gitu doang. Oke. Terus nyampe sini masih ada yang bingung nggak ngebedain forward order sama reverse order? Kalau Ini dari aku, penting ya. Mbak. Oke, lanjut ya. Ya. Ini sih basisnya. Nah, basisnya fase cair ya. Fase cair tuh biasanya molar ya. Kalau fase gas biasanya ya parsial, tapi ada juga yang molar, gitu. Tergantung soalnya. Nah, ini basisnya ya, base component itu yang limiting reactant itu tadi terhadap oxide ya, propylene oxide. Ini reaction phase-nya di sini informasinya dari ini fase cair. Terus satuannya, nih hati-hati ini penting nih saat pengaruh juga ya. Basis unit yang ini mol per feet kubik gram. Ya ini ya, ini. Grad unit, nah ini udah sesuai ya. Terus terhadap konsentrasi, nah konsentrasinya itu basis unit itu maksudnya satuan basis. Mol per feet per 3 ini. Terus udah sesuai, terus masukin parameternya. Parameternya ini ya. Ini persamaan Arrhenius, ini A ya, ini A. Ini A-nya 16,96, pangkat 12. Nah, pangkat 12 ini nggak mesti kalian masukin 0, 1, 1 sampai sebanyak 12 kali gitu ya. Cukup kita pakai E. Nah, kita tulis E, terus pangkatnya berapa di situ? 12. Kalau semisal minus, ya berarti misal minus 12, 10 pangkat minus 12, ya berarti minus 12 gitu. Nah, terus ini ya, energi aktivasinya nih yang 32.400. Nah, ini satuannya hati-hati ya. Ini tuh satuannya BTU per pound mol. Nah, terus minusnya jangan dimasukin ya. Kan rumusnya persamaan Arrhenius itu eksponensial minus positif kan. 32.400. Satuannya udah sesuai ya, BTU per pound mol. Oke. Nah, sini ada yang ditanyain? Input reaksinya? Belum ada, Mbak. Oke. Lanjut ya, masih gampang ya. Jangan lupa untuk itu package-nya. Oke, langsung ke narasinya ya. Yang ini, laju umpan masuk sebesar 10.000. Ada 2 ya. Misalkan ini yang apa? Ini agak melek ya. Propilen ya. Temperaturnya 58 Fahrenheit. Tekanannya 5 PSI, beda ya. Ini by defaultnya PSIA. Nah, berarti kita cari yang PSIG. Nah, cara biar nggak usah scroll gini ya. Biar nggak usah scroll gini, ini bisa ya kalian caranya. Kan klik angkanya ya, 5 itu. 5 gini. Spasi, jangan lupa spasi. Terus kalian typing PSIG. Nah, langsung enter. Ini cara cepatnya ya. Nah, 10.000 pound mass per gram. Nah, ini ya pound mass flow 10.000. Nah, ini nggak perlu 1 gini. Bisa juga pakai 1E4.
Nah, terus komposisinya ya. Komposisinya kemurnian reaktan dianggap 100%. Berarti 1 ya. Oke, ini untuk yang arus propilen. Arus yang kedua. Nih, untuk masing-masing umpan ya. Berarti kan terpisah gitu ya. Nah, arus yang kedua ini air. 2O. Sama ya kayak tadi ya. 58. Terus ini 5 PSIG. Terus 10.000 ya, 10.000. Ini isinya air aja berarti ini ya 1 gitu. Terus dicampur ya, dicampur. Kedua umpan reaktan dicampurkan lebih dahulu. Kalau dicampur berarti pakai apa? Pakai mixer aja ini ya. Ini mixer ini. Mixer campur. Nah, terus baru masuk ke apa? Reaktor ya. Nah, di sini ada batasannya ya. Yang banyak pertanyaannya. Melakukan simulasi operasi dengan susunan 4 buah CSTR secara seri paralel sesuai dengan kondisi operasi yang direkomendasikan di atas. Reaktor dioperasikan secara isotermal. Nah, ini dia. Isotermal. Tapi suhunya berapa di sini? 55 ya. Nah, di sini suhunya 55. Sedangkan kondisi reaktornya isotermal. Berarti kalau isotermal itu maksudnya kan berarti umpan sama dengan keluar. Berarti kita butuh apa kira-kira ini? Ini yang tidak tersirat ya ini ya. Kita butuh pemanas. Nah, nggak dijelaskan karena di sini butuh pemanas, tapi dia bilangnya isotermal, kondisi operasinya 90 dan 5 PSIG. Sedangkan umpannya tadi baru 55, berarti kita panaskan sampai 90 ini ya. Oke, anggaplah pressure drop-nya 0 ya. Ini 90 ya, 90 red. Oke, nah baru kita umpankan ke dalam reaktornya ya. Reaktor CSTR yang ini ya. Ada 4. Buat yang seri dulu ya, ini kita fokus ke poin A, kita buat yang seri. Kalau seri, di reaktornya ada 4. Ini ya, kalau seri itu kan artinya umpan keluaran reaktor pertama digunakan untuk umpan reaktor kedua gitu ya, berurutan gitu. Berurutan, nah, kita masukin ya. Nah, isotermal. Jangan lupa ya, kita ke reaction. Ini volumenya tadi 20 feet ya, 20 feet kubik. Terus ininya tadi isotermal berarti suhu masuk sama dengan suhu keluar ya. Oke. Nah, terus pertanyaannya, umpan yang mana nih yang dimasukin ke reaktor kedua? Karena fase liquid harusnya yang bawah ya. Oh, gasnya 0 kan, lihatnya di molar flow-nya ini 0. Masukin yang dari bawah, masukin aja CSR. Kita kasih lagi pemanas ya. Tinggal kita set reaction, terus masukin 20, targetnya sama ya, 90 semua ya. Oke, kita lihat konversinya berapa nih. 11. Oke.
yang kedua teman tinggal masukin reaction setnya aja ya, ini sama volume sama target suhu. Lihat konversinya. Oke, masih ya. Oke, ini yang seri. Terus yang ini ya, yang apa namanya? Yang paralel. Nah, kalau paralel caranya gimana kalau paralel? Kita copy dulu aja ya ininya ya, kita copy. Kita copy. Kalau paralel itu kan berarti arus ini, arus umpannya itu di split. Susunannya sepertinya masing-masing gitu. Lo ya gue gitu, reaktornya gitu. Nggak ada hubungannya itu satu sama lain. Arus umpannya di split. Nah, cara nge-split arus umpan itu gimana? Itu kita pakai yang ini. Mana ya? Ini. Nah, ini kebalikannya mixer ya. Kalau mixer kan dari umpan yang banyak menjadi satu arus. Kalau ini dari satu arus menjadi banyak umpan gitu. Gampangannya. Ya, ini kita masukin ke masing-masing reaktor. Nah, ini masih kuning karena belum tahu ya berapa pembagiannya. Masukinnya di mana ya? Flow ratio ya. Rasio berarti kan masing-masing ini sama ya. Sama berarti 1/4. Ini 0,25 ya. Ini juga 0,25. Ini 0,25. Nah, sama kan. Kalau arusnya ada 2, ya berarti setengah-setengah gitu ya. Di soal nggak ada informasi berapa ya. Arusnya ya kita anggap sama aja semuanya ya. Terus jangan lupa masukin ininya. Arus ininya ya, sama-sama isotermal. Sama arus keluarnya. Reaktor utama, reaktor kedua, reaktor ketiga, reaktor terakhir, reaktor terakhir, ini kita apa sih namanya? Lalu kita lihat pertanyaan dulu ya. Berdasarkan panas reaksinya, apakah reaksi ini bersifat endotermis atau eksotermis? Nah, lihat ini, itu lihat dari sini. Kita balik ke sini ya, ke apa namanya? Simulation basis manager-nya. Kita view reaction. Nah, terus di stoichiometry. Nah, ini.
reaction heat-nya minus. Kok minus berarti apa? Eksoterm, Mbak. Oke, ini berarti jawabannya EXO ya. Terus, berapakah beban panas yang diperlukan pada masing-masing tangki, baik susunan seri maupun paralel? Apakah beban panas tersebut menunjukkan heat removal dari reaktor ataukah heat input? Ya, tinggal disebutin aja. Berapa ini masing-masingnya? Flow-nya ini. Nah, ini. 4,392 kali 1045 BTU per jam. Ini masing-masing ya. Sama yang ini juga nanti sebutin masing-masing nih. Nah, terus pertanyaannya heat removal atau heat input. Nah, kira-kira apa nih? Heat input apa removal nih menurut kalian? Cara nentuinnya itu dari mana? Dari tadi Dari yang dari apa? tadi. Minus. Yang heat flow-nya itu bukan sih, Mbak? Yang tadi Bisa ditunjukin itu beban panasnya. ya bisa dari situ. Nah, yang Berarti minus kalau artinya minus itu dia kan kalau dari reaksi itu ekso ya, berarti ngeluarin panas. Berarti kalau reaktor tuh berarti input, ya nggak sih? Input ke reaktor, panasnya buat reaktor gitu. oh ini ya logika kan reaksinya eksotermis. Kalau reaksi eksotermis berarti suhunya kalau kita biarin makin tinggi apa makin besar? Makin tinggi, Makin tinggi atau makin besar? makin Makin tinggi tinggi. ya. Makin tinggi. Supaya dia suhunya tetap. Berarti suhunya harus ada apa? Harus ada yang ngedinginin kan? Iya, Berarti itu panasnya diambil dari reaktor atau dimasukkan ke reaktor? dimasukin ke reaktor. Panasnya loh. Oh, Diambil dari reaktor, Mbak. Nah, panasnya Oh. diambil dari reaktor supaya tidak terlalu panas gitu. Tidak overheat. Berarti di reaksinya. Bukan di reaksi, di reaktornya. Kayak misalkan HP kalian terlalu panas. Iya. Kalian terlalu panas. Itu kan akumulasi ya. Terus HP kalian taruh di apa namanya? Dinding yang dingin, di lantai yang dingin. Berarti si lantai ini menyerap panas atau memberikan panas ke HP? Menyerap. Menyerap panas. Berarti itu heat removal dari HP. Nah, sama yang reaktor ini juga. Heat removal. Penghilangan panas. Jadi panasnya diserap oleh si arus merah itu, arus energinya. Ini Oh, berarti bukan ini justru memberikan panas, tapi Mbak, berarti ini yang di apa sih? Berarti ini sistemnya di reaktor gitu ya? iya ini di reaktor. Oh, Kan oke, Mbak. di reaktor ya. Ya gampangannya ke termis berarti heat removal gitu. Kalau endotermis berarti heat input. Nah gitu. Oke, Mbak. Terus Kasih. yang D, oke, yang D, berapakah konversi limiting reactor secara keseluruhan pada masing-masing skenario? Berapakah konversi keluar dari masing-masing tangki pada saat Oke, maksudnya konversinya ya. Kalau konversi itu, bentar, berarti ini kita yang ini ya, yang ini dulu aja ya, yang seri. Nah, kalau yang seri, aku mau coret-coret. Kalau konversi itu kan ini ya, apa sih namanya?
konversi itu mula-mula dikurangi R ya, F kurangi F FA. Di sini maksudnya yang keluar dari reaktor dibagi FA0 ya. Nah, FA0 itu berarti ini ya, pengaruhnya ini nanti FA1, FA reaktor 1 ditambah FA2 ditambah FA3 ditambah FA4. Nah, gitu ya. Nah, ini FA-nya gini. Ini minus ya. Ini dalam kurung. Nah, ini yang buat yang seri. FA0-nya lihatnya di mana? FA0. FA0 itu mol ya, mol rate. Nih, molar flow. Nah, ini berarti 6,623 ya ini ya. Ini 6,623. Sorry. Salah ya. FA kok iya salah ya. Lihatnya FA kok ya. Lihatnya di sini. Di composition. Yang mol flow. Terus kita lihat. Nah, ini. Si apa ini? Ini ya. 172,18. 172,18. Nah, terus yang FA1 lihatnya di mana? FA1 ini reaktor utama, tapi yang keluarannya lihatnya di composition harusnya berkurang ya. Ini mol flow ya. Nah, ini 153 ini. Nah, ini 153. Terus yang kedua, reaktor kedua berarti lihatnya di sini. Ini composition ya. Kita ubah ke mol flow. Nah, ini 136. Makin lama makin berkurang. Terus sampai ke reaktor keempat. Udah gitu. Terus kalau yang ini, yang paralel. Yang paralel berarti kita, mana ini kalau nggak salah ya, nanti tolong dikoreksi ya. Kalau yang paralel itu berarti kita mix dulu ya. Kan sama aja ya. Sama aja kan, FA0-nya kan. Nggak apa-apa, berarti kita mix dulu ya. Konversi di sini sama di sini itu kan sama ya. Nah, kita mix dulu. Nah, terus lihat FA0 di sini. Bukan FA0 ya, tapi ini FA. Ini FA-nya kita lihat mol flow. Nah, ini 114,59. Mau dihitung nggak nih? Kan singkat ini. Gitu ya. Di berapa? 100. Ini kita copy. Nah, ini tuh Excel-nya Unisim. Lihat ini. Kita ngitung yang simpel-simpel di sini. Nah, tadi mula-mulanya berapa ya ini? Mula-mulanya ini ya, mol flow. Nah, sini tadi rumus konversi itu kan kalau yang ini ya. Yang apa sih yang paralel? Berarti tinggal yang mula-mula ya, mula-mula dikurangin yang sisa ya. Kalau ini tutup kurung dibagi yang mula-mula. Nah, ini. Enter. Nah, berarti konversinya ini 33,45% ini. Coba yang hitung yang ini enggak, carry enggak? Harusnya sih lebih besar ya, harusnya ya. Ya coba ya. Ini yang
reaktor 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat reaktor 1 FA-nya ya. Nah, itu tadi di sini. Nah, ini ya. Izin dulu deh. Yang ngebolak-balik ini satu tadi ini copy, Ctrl C aja, ini Ctrl C, terus di sini klik Ctrl V. Nah, ini. Terus yang reaktor kedua ini. Position ini Ctrl C juga. Terus di sini Ctrl V gitu. Terus yang reaktor ketiga ini bisa kita ganti mole flow, Ctrl C, di sini yang Ctrl V. Ini mole flow, Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, malah jadi banyak ya. Nah, jadi semua. Nah, oke. Ini kita jumlah ya. Jumlah sebenarnya bisa pakai sum juga kalau berurutan gitu. Jumlah. Terus konversi mula-mula ini kan ya. Jadi konversinya tinggal apa? Tinggal yang ini, yang mula-mula tadi ini kan ya. Sorry, yang mula-mula tuh ini. Lagi nih. Yang mula-mula tuh ya kurang rapi ya. Ini aja nih. Nah. Yang mula-mula ini ya, ini kurangi yang jadi gede ya. Sebentar. Gede ya. Benar, ada yang punya saran nggak? Berarti salah ya konversi ya. 170. Oke. Oke, sorry, kayaknya tadi ada yang salah ya. Tapi kalau seingatku bener gini kok ini FA1 plus FA2 plus FA3, tapi ini kurang ya. Tadi mungkin akumulasi ya, salah ya. Lihatnya dari ini ya. Result reaction ini. Coba nanti kalian cari ya, kok malah jadi salah ya. Tahu. Ada yang tahu nggak? Kalau konversi yang seri itu, ini kan Budiar pernah ngasih tahu gini nggak sih? Kalau seri itu dijumlahin. Dicek ya, terutama yang kelasnya Budiar, beliau itu sukanya yang seri ini tuh, soalnya Budiar ini. Tapi kalau seingatku ya gini sih. Tapi mungkin tadi salah bacanya ya, bukan gitu baca. Ada yang ditanyain nggak yang ini? Halo? Halo Mbak. Ada yang ditanyain nggak?
Dari aku untuk yang nomor 2 ini belum ada sih. Nanti dicek ya nih apa sih namanya rumus konversi bener apa enggak. Oke, Nah, Mbak. terus pertanyaan yang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing skenario. Ya sebenarnya bisa tahu kalau konversinya tahu ya. Nanti harusnya sih yang seri itu lebih gede ya daripada yang paralel. Alasannya kenapa sih reaktor itu seri? Kenapa sih paralel? Kalau seri itu gara-gara ini konversinya kecil, makanya dibuat seri. Direaksiin lagi, sampai mencapai konversi yang dikehendakin. Nah, kalau paralel, kenapa sih pakai paralel? Itu alasannya karena kapasitasnya terlalu besar. Misal, kalau reaktor itu kan ada standar-standarnya ya. Nggak mungkin ada apa sih namanya orang jual tangki segede lapangan bola. Nggak bisa kan ya. Nah, berarti kalau segede itu ini misal ekstrimnya ya, berarti kan harus dipecah ke beberapa tangki gitu lah istilahnya. Nah, makanya misalnya paralel gitu. Kalau seri itu tujuannya untuk menaikkan konversi. Yang nomor 2 udah, yang terakhir nomor 3. Mbak Punten, Mbak mau tanya dulu, Mbak. Ya, gimana? Itu yang arus keluaran CSTR kenapa 2 ya, Mbak? Terus keluaran CSTR kenapa 2? Di soal kalau satu aja gitu, kenapa dipisah gas sama cair gitu? Mbak? Oke. Ini ya, kalau di Unisim itu dia harus apa sih namanya, ada arus-arus yang emang harus diinputin gitu, meskipun tidak kita kehendaki itu. Kayak separator ini. Jangan jatuh. Kayak ya emang harus diinput gitu. Misalnya nggak diinput, nanti nggak bisa running. Ada notif per outlet. Meskipun ini nggak kita pakai, ini tetap harus ditulis gitu. Bisa running kalau nggak ini ya, kalau nggak kita input enggak ya. Kenapa dihapus? Contoh. Contoh satu aja ya. Kalau energy stream kan masih opsional. Nah, tulisannya nih. Ini ada tulisan opsional, berarti artinya boleh dimasukin, boleh di-attach atau boleh enggak. Tapi yang khusus paper ini, yang ini liquid sama vapor outlet ini harus kita ini dia requires another product stream kan. Ya, meskipun tidak kita kendaki tetap harus di input gitu. Gitu lo gimana? Oke, Mbak, paham. Berarti kalau walaupun keluarannya liquid semua, berarti arus vapornya tetap harus dibikin gitu ya, Mbak? Iya betul sekali. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Yang lain? Oke, lanjut aja ya nomor 3 ya. Udah Iya, jam Mbak, 4. lanjut. Oke. Ada reaksi juga ya ini ya. Ceritanya ada pabrik malai anhidrit diproduksi melalui oksidasi benzen ya. Dengan udara komposisinya 79% nitrogen, 21% oksigen. Menggunakan katalis padat vanadium chloride ini. Bukan. Vanadium oxide ya. Reaksi oksidasi berlangsung secara multiple dan fase uap dengan skema sebagai berikut. Ini ada 3 reaksi ya. Ini kira-kira reaksi apa ini ya? Ini udah seri, udah paralel ya, seri dan paralel ini gabungan ini.
kalau kalian milih reaksi jangan sampai kayak gini ya. Ini nanti sulit ini. Kalau bisa milih reaksi yang satu aja gitu. Nah, terus reaksi dilangsungkan dalam kondisi udara ekses, artinya udaranya berlebihan. Sehingga persamaan lajunya ini dalam ya unit ini. Untuk masing-masing tahap reaksi dianggap berorder satu, semu. Nah ini, kayak tadi ya, soal sebelumnya juga semu. Nah, biasanya ekses berarti oksigennya. Berarti limit reaktornya E2, A6, atau si malai anhidrit ini ya. Ini kan benzen ya, benzen malai anhidritnya. Di sini semuanya order 1. KTA gitu aja, KT ini juga KT, ini juga KT itu. Dalam basis unitnya ini ya, basis unit, terus reaksi dilangsungkan secara isotermal dengan memilih suhu reaksi optimum yang dapat memaksimalkan selektivitas terhadap pembentukan malai anhidrit. Hal ini dapat ditempuh dengan cara menghasilkan nilai K1 ini dari hasil soalnya padit ya, ini hati-hati yang kelasnya padit. Biasanya tuh sukanya optimasi. Nah itu ciri khasnya padit. Ini diketahui juga ya kondisi umpan, laju alirnya, rasio molarnya, tekanan, ini spesifikasi reaktornya, diameter tahu, dropnya anggaplah 0, ini void fraction, nanti kita lihat ya. Oke, kita add komponen dulu aja ya. Komponennya ada apa aja nih? Komponennya ada benzen ya, benzen, terus oksigen ya, oksigen, terus ada malai acid. Nah, kalau nggak ada kita pakai rumus aja nih. Malai anhidrit E4 H2O3 ya. Ini ada malai anhidrit terus sama water ya. Water. Satu lagi. Nah, ini tadi udara ya, ada N2-nya. N2. Nah, ini udah semua ya. Terus fluid package-nya kita pakai apa tadi? Fluid package-nya pakai PRSV ya, PRSV. Nah, ini PRSV. Terus jangan lupa kita input reaction ya, ini reaction pakai yang kinetik. Nah, kita lihat reaksi yang pertama. Itu benzen ya, benzen, oksigen, dan masih banyak lagi. Malai anhidrit, terus ada ketinggalan satu nih. Ketinggalan satu ya. Ketinggalan O2. Public reaction CO2 dan air. Nah, ini stoichiometrinya. Berarti ini 1 ya, ini 1, ini 4,5, ini 1, 2, 2. Reaktan minus ya. Minus 1, minus 4,5. Nah, malai anhidritnya 1, CO2-nya 2, airnya juga 2. Nah, ini udah balance ya. Nah, terus ini forward ordernya gimana? Nah, ini tadi ya. Udah ada informasi ya, berorder 1 semu terhadap reaktan utama. Sementara udaranya ekses. Berarti udara itu mengindikasikan di sini tuh si oksigennya ekses. Kalau sesuatu yang ekses itu biasanya yang dianggap semu. Jadi diabaikan ordernya, dianggap 0. Berarti ini masing-masing 1 terhadap benzen. Yang pertama reaksi 1 benzen, pertama reaksi 2 malai anhidritnya, persamaan reaksi 3 juga benzen. Berarti ini benzen ya, fourth order 1 ini aja. Oke. Terus basis. Basisnya benzen
liquid phase ya. Ini, oh enggak, sorry, fase uap ya. Jadi kita pilih paper phase ya, paper phase. Nah, ini satuannya. Persamaan laju, rate unitnya dalam kilomol, kilomol meter kubik second ya, begini ya. Terus basis unitnya ini ya, kilomol per meter kubik. Kilomol per meter kubik, nah ini. Terus parameternya, ini A-nya ya, Arrhenius 42800. Oke, terus nah ini jebakan Batman nih, jebakan Batman ini ya, hati-hati. Kalian kalau lihat laju kayak gini ya, hati-hati, ini ada yang kurang nggak nih? Ini nggak bisa kalian langsung input ini 12.6. Satuan ya, Mbak? Ya, satuannya belum tahu ya. Nah, ini kalian lihat kalau di sini ada apa nih? Nah, ini. Ada apa nih? Simbol apa nih? Harga apa ini? Yang ini. Yang ini. Harga R. Nah, harga R. Harga R. Nah, ini harga R yang mana nih? Enggak ada. Ada ya. Nah, berarti artinya 12.660 itu artinya gini. Kan persamaan Arrhenius itu kan bla 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 ya, bla 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 A eksponensial minus EA per EA atau E aja bisa sama ya. EA per RT. Nah, di situ udah ada ya. Nah, berarti apa? Berarti 12.660 ini ya. 12.660 itu sama kayak E per R. Kan gas. Artinya untuk dapetin E, nilai-nilai ini harus dikali sama R. Berarti ya. Nah, sekalinya sama R dulu. Berarti 12.660. Kita kaliin dulu ya sama ini. 8,314 ya. Oke, itu aja ya. Berapa nih kalian? 12.660 kali 8,314. Ya, 105.255,24. Satuannya apa? Satuannya tadi menyesuaikan dengan apa yang kita pakai. Tadi joule per mol ya. Joule per mol. Berarti joule per kilomol juga boleh, pakai ini juga boleh, sama aja. Nah, ini udah. Ya, udah joule per mol ya. Oke. Udah, terus reaksi yang kedua. Kita ganti deh satuannya ya. Ini pakai SI nih. Terus yang kedua, tambahkan masih sama kinetik. Yang kedua ya, maleic anhidrit, terus oksigen, karbon dioksida ya ini, terus air. Oke, minus 1 ya, minus 1, minus 3, 4, 1, dan 0 ya. Ini ingat ya, orde 1 terhadap maleic anhidrit. Nah, ini. Oke, basisnya, nah ini. Bener ya, sama ya tadi ya, kilomol meter kubik, kilomol meter kubik second. Oke, parameternya ini basisnya udah, basis komponennya udah maleic ya. Oh iya, sorry, ininya berarti paper ya, paper phase. Parameternya hanya 70-100. Terus ini dikali dulu ya, 13.700 kali 8,14. Ini 113.901,8 joule per kilomol, sama aja ya. Terus reaksi yang ketiga, kita lihat lagi. Reaksi ketiga itu benzen, oksigen, terus
PO2, H2O. Nah, ini minus 1, minus 7,5, 6, dan 3. Oke, ini 1 terhadap benzen ya. Terus basisnya benzen, paper paste ya. Ini satu udah sesuai, parameternya hanya ini 26, kecil ya. Kecil nih. Terus ini 10.800 kali 8,314 ya. Ini 89791,2. Oke, udah semua. Nah, terus calculator-nya. Oke, masuk ke simulation. Nah, ini lihat kondisi umpan masuk reaktor. Nih, laju alir benzen pur. Berarti benzen 1 ya. Oke, terus kondisinya gimana? Kondisinya tekanan umpan suhu ruang. Ada suhu ruang 2 bar suhu ruang. 2 bar suhu ruang itu ya 30 ya, 30 Celcius. 0,1 kilomol per jam. Sedikit ya. Nah, oke, ini yang benzen, kita namain dulu deh. Benzen. Terus yang satu lagi umpannya udara ya. Udara itu, nah ini. Rasio molar benzen banding udara 1:20. Artinya kalau ini 0,1 ini kali 20 ya. 0,1 kali 20 berarti 2 ya. 2 kilomol. Nih. Ini ada sama ya, berarti 2 bar juga ya. 2 bar 30 Celcius. Komposisinya udara tadi di soal ini ya. 21% oksigen, 0,21. Nitrogennya 0,79. Ini buatlah simulasi model reaktor tersebut menggunakan UniSim. Tentukanlah suhu optimum untuk reaktor ini. Coba kita input ya. Ini pakai mixer dulu ya. Kan kalau arus masuk PR kan cuma 1 ya. Mixer dulu. Kita mix. Ini ada informasi isothermal nggak ya? Isothermal ya. Kalau isothermal berarti ini ya. Energy stream. Oke, kita cek volume diameter pipa. Rating diameternya ya ini 0,3 meter. Terus pressure dapat diabaikan, berarti parameter ini delta P ya, pressure berarti 0. Terus apa lagi nih? Fluid fraction, silakan diambil atau disimulasikan sendiri. Fluid fraction-nya karena ada katalis ya. Misal kita ambil 0,5 gitu ya, 0,5. Nah, terus sini lengthnya nggak ada ya. Enggak, ini suruh kita simulasi sendiri ya. Pertanyaan yang B, tentukanlah suhu optimum untuk operasi reaktor ini. Silakan mencoba-coba atau mensimulasikan suhu pada rentang dan instrumen tertentu. Buatlah profil grafik laju alir molar produk versus panjang reaktor. Selanjutnya, tentukan berapa panjang optimum reaktor
yang memperlihatkan laju produksi temperatur tertinggi. Apakah konversi total benzen pada kondisi ini? Oke, jadi kita disuruh coba-coba ya. Disuruh coba-coba. Kita buka Excel dulu ya. Ini bebas banget ya. Soalnya agak liar, jadi suruh coba-coba. Ini ya, ini misal L ya, ini L. L kita coba panjangnya 1 dulu ya, panjang 1 dulu. Panjang 1 meter. Oh, isotermal ya, belum kita set. Kok temperaturnya jadi turun Permisi ya? Mbak Dwi, Iya. ini kan udah mau ini juga ya, Hmm. udah mau mepet-mepet buka puasa nih. Hmm. Kalau mungkin untuk yang nomor 3 ini sampai A dulu aja Mbak Dwi. Oh, boleh, mau dilanjutin gitu apa gimana? Ya maksudnya untuk pembahasan yang sore ini sampai yang bagian A aja. Oh, berarti maksudnya mau ada sesi lagi gitu. Kalau Mbak Dwi berkenan gitu. Ya, kalau besok pagi ya, besok pagi. Boleh deh. Kenapa? Atau nanti malam juga nggak apa-apa? Kalau besok Nanti malam aku nggak bisa. kayaknya sih besok pagi aja Mbak. Oke, besok pagi aja ya. Iya. Ntar aku kirim jawabannya. Oke Mbak. Oke, baik teman-teman, karena sekarang juga waktunya sudah mau mendekati azan, belum mendekati sih, tapi mungkin teman-teman mau mempersiapkan untuk buka puasa bagi yang menjalankan. Jadi untuk belajar bareng persiapan responsi dicukupkan sekian.